Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan soal makalah kami yang berjudul Resiko Suku Bunga. Sebelumnya, nama saya Ika Fitri Nandayani. Nama saya Priscilla Julaika. Nama saya Ratu Abigail. Nama saya Safira Nazura. Nama saya Rangga Ferdiansyah Sukma. Pada studi kasus yang pertama, kami mengangkat studi kasus yang terjadi di perusahaan PT Astra Honda Motor. Berikut profil dari perusahaan PT Astra Honda Motor. Nama perusahaan PT Astra Honda Motor. Status perusahaan perseroan terbatas atau PT. Status investasi PMA, penanaman modal asing. Alamatnya yang berada di kantor pusat dan Plan 1 Sunter, Jalan Laksa Yos Sudarso, Sunter 1 Jakarta, 14350, telepon 6221651880. Tanggal pendiriannya 11 Juni 1971 sebagai PT Federal Motor, 31 Oktober 2000 yang merger menjadi PT AHM atau Astra Honda Motor. Status kepemilikannya yaitu 50% pemiliknya PT Astra International Tbk dan 50% dari Honda Motor Corporation Ltd. Aktivitasnya agen tunggal pemegang merek ATPM, manufaktur, rakitan, dan distributor sepeda motor Honda. Jumlah karyawannya sekarang ada 19.630 orang di tahun 2012 saat itu. Studi kasus pada PT Astra Honda Motor. Setiap perusahaan pasti memiliki risiko dalam menjalankan kinerja perusahaannya. Salah satunya adalah risiko yang akan dihadapi perusahaan adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi sebuah perusahaan karena pendanaan eksternal yang diusahakan oleh perusahaan atau pendanaan eksternal yang didapatkan dari pinjaman-pinjaman. Slide selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke. Penilaian kualitatif dan kuantitatif. Penilaian kualitatif pada risiko kredit berkaitan dengan penggunaan kerangka 3R dan 5C. Sedangkan penilaian kuantitatif pada risiko kredit yaitu dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk menggunakan risiko kredit. Lanjut. Selanjutnya, penilaian kualitatif. Penggunaan penilaian kualitatif risiko kredit berdasarkan 3R dan 5C adalah usaha pendekatan untuk mendapatkan nilai pengukuran risiko kredit yang dialami oleh perusahaan. 1. Return. 2. Payment capacity. 3. Risk bearing ability. 4. Charter. 5. Capacity. 6. Capital. 7. Collateral. 8. Condition. Selanjutnya, penilaian kuantitatif. Beberapa metode penilaian kuantitatif untuk mengukur risiko kredit yaitu model scoring kredit, RAOC, yield income, mortality rate, credit matrix, kerangka opsi. Selanjutnya akan dijelasin sama teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3R dan 5C. 3R di sini terdapat return atau pendapatan, lalu repayment capacity atau kemampuan pengembalian pinjaman, dan yang ketiga risk bearing ability. Yang pertama itu return,
merupakan dengan menilai apakah PT Astra Honda Motor ini mempunyai pendapatan yang memadai dan dalam mencukupi atau melunasi hutang dan bunganya. Dan repayment capacity yaitu untuk menilai apakah PT Astra Honda Motor mempunyai kapasitas atau kemampuan dalam mengembalikan pinjaman dan bunga pada saat jatuh tempo telah ditentukannya. Dan yang ketiga adalah risk bearing ability, yaitu untuk menilai kemampuan PT Astra Honda Motor dalam menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit. Selanjutnya, 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. Pada karakter, yaitu sebuah penilaian kualitatif atas kemampuan pinjaman untuk memenuhi kewajiban hutang dan bunganya yang dilakukan oleh PT Astra Honda. Dan capacity yaitu sebuah penilaian kualitatif atas pinjaman untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, ada capital, yaitu sebuah penilaian kualitatif posisi keuangan perusahaan atau peminjam secara keseluruhan. Dan selanjutnya adalah collateral, yaitu penilaian kualitatif aset yang dijaminkan atau yang dijadikan agunan untuk suatu pinjaman. Dan selanjutnya condition, yaitu sebuah penilaian kualitatif tentang sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, yaitu mengenai resiko perubahan tingkat suku bunga pada perusahaan PT Astra Honda Motor. Di sini terdapat 4 resiko, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Dan resiko ini sangat berdampak besar kepada perusahaan-perusahaan yang akan meminjam uang untuk mengelola aset-asetnya. Dan pertumbuhan ekonomi ini dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Dan selanjutnya adalah kebijakan internal perbankan tentang tingkat suku bunga. Dan ini berdampak sangat besar. Karena tingkat suku ini diatur oleh Bank Indonesia untuk mengatur pergerakan naik dan turunnya tingkat suku bunganya. Dan selanjutnya adalah jangka waktu yang lama membuat perubahan tingkat suku bunga semakin sering. Dan ini berdampak sangat besar. Selanjutnya, timbulnya gap yang cukup besar antara pendapatan bunga dan biaya bunga akibat perubahan tingkat suku bunga. Dan keempat resiko ini berdampak besar di risiko tingkat suku bunga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam pengendalian risiko. Yang pertama itu mengelompokkan aktiva dan pasifa berdasarkan tingkat kepekaannya dan menyusun perkiraan tingkat suku bunga melalui berbagai metode sehingga didapat perkiraan yang lebih baik. Dan yang terakhir, PT Astra Honda Motor juga harus tanggap dalam menghadapi perubahan yang potensial akan merugikan perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu tentang Bank Syariah atau Bank Indonesia memekukuhkan kegiatan usaha PT Bank Global. Sejak 14 Desember 2004, Bank Indonesia memekukuhkan kegiatan usaha atau BKU PT Global Tbk sekitar 80.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang. Terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik, pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Apa jadinya kalau mereka di PHK? Jelas akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 4 alasan ditutupnya bank global. Yang pertama, terus memburuknya kondisi keuangan bank global. Yang kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut termasuk pengawasan khusus pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Yang ketiga, Direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Dan yang terakhir, direksi, pejabat, eksekutif, dan beberapa karyawan bank publik itu diduga setelah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen yang penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini kita mempunyai 4 solusi. Yang pertama, sebagai perusahaan terbuka, semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas Good Corporation Governance. Yang kedua, seperti yang dilansir oleh Investor Daily Online pada tanggal 4 Desember 2004, bahwa kehancuran bank global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengolah bank global dengan Prudence Asset Management atau PAM. Yang ketiga, kasus bank global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Dan yang terakhir, kasus bank global mencerminkan lemahnya pengawasan Bank Indonesia dan Bapepam. Next. Nah, penjelasannya ini yaitu general market risk merupakan risiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Sehatnya, sebuah bank tidak hanya berpatok pada aset atau modal semata, tetapi juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko yang meliputi 8 faktor, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Tidak sedikit para bankir yang tidak bisa mengolah manajemen risiko dengan baik, sehingga terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Yang terpenting dari kasus-kasus pembekuan bank adalah pembelajaran bagi pemilik maupun pengurus bank untuk bercermin diri dalam pengolahan keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, serta harus menerapkan prudence bank. Lebih khusus lagi, bagi para nasabah agar tidak gegabah dan senantiasa berhati-hati jika ingin menempatkan dananya pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.